teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel Little Paradise di episode ke-18. Tak terasa sudah 1 bulan Renata bekerja di sini. Dalam rentang 1 bulan ini, fasilitas yang didapatkannya semakin bertambah. Selain pakaian dan sepatu baru, dia mendapatkan akses kartu kredit tanpa batasan transaksi untuk belanja kebutuhan bahan makanan. Ditambah lagi sebuah ponsel keluaran terbaru. Meski begitu, Renata adalah seorang yang gagap teknologi, sehingga dia nyaris tidak pernah menyentuh ponsel kecuali ada pesan atau telepon dari tuannya. Setelah 1 bulan, tuannya juga memberikan sebuah akun bank beserta kartu ATM pada Renata, karena gajinya akan dikirimkan pada akun bank, alih-alih diberikan secara cash. Karena sudah mendapatkan gaji pertama, Renata langsung menggunakan untuk membeli dompet, agar dia bisa menyimpan semua kartu di sana supaya tidak mudah hilang. Saat ini, dia sudah selesai membuat makan malam. Seperti biasa, Renata akan menggunakan telepon yang ada di dapur untuk menghubungi lantai 3, tempat ruangan kerja tuannya. Dia memanggil tuannya lewat telepon dan memberitahu jika makanannya sudah siap. Tapi kali ini tidak ada jawaban sama sekali dari seberang telepon. Renata menghela napas. Jika teleponnya tidak dijawab, berarti tuannya sedang sibuk, tidak ada di lantai 3. Gadis itu pun meletakkan kembali gagang teleponnya dan melangkah menuju lantai 2. Langkahnya berhenti di depan pintu ganda besar, kemudian mengetuknya sebanyak 3 kali. Tanpa menunggu jawaban, pintu dibuka dan Renata bisa melihat Brian sedang duduk di depan televisi bersama Sophie. Di tangannya terdapat sebuah konsol, lalu perhatiannya sedang fokus pada layar televisi di depannya. Dari apa yang dia lihat, tuannya sedang memainkan game yang tak terlalu Renata pahami. Kakinya pun melangkah mendekat. Baru setelah sampai di sebelah sofa, Renata berkata, "Tuan, makan malam sudah siap." Tanpa mengalihkan pandangan dari layar televisi, pemuda itu membalas, "Kau buat apa malam ini, Renata?" "Molten lasagna." Makan malam hari ini merupakan makan malam biasa. Lasagna menu umum yang dapat dijumpai. Hanya saja sedikit berbeda dengan lasagna yang sekedar tumpuk-tumpuk dan dipanggang. Renata bahkan menghabiskan waktu lebih dari 2 jam hanya untuk membuatnya. Lebih lama daripada membuat lasagna biasanya. Semua ini karena dirinya yang tak sengaja menemukan channel memasak beberapa hari lalu, mencoba-coba aplikasi di ponsel. Lantas ingin mencoba resep baru. Tentu saja dia sudah mencobanya dan meyakinkan bahwa rasa masakannya enak dan baik-baik saja jika disuguhkan pada sang majikan. Brian harus menekan-nekan beberapa tombol pada konsolnya untuk menyimpan kemajuan dalam gamenya. Kemudian baru berdiri dari sofa. "Ayo Sophie." Tak lupa pula mengajak Sophie yang sejak tadi sudah bergelung nyaman di bawah sofa, seolah menemani tuannya bermain. Anjing itu pun menyalak pelan dan mengikuti langkah tuannya. Setelah sang pemuda melewati Renata, dia pun mengekor di belakang, sama seperti Sophie. Hanya saja tak seperti biasanya, Brian mendadak bicara padanya. "Kau sudah makan, Renata?" Gadis itu memasang ekspresi bingung sejenak, kemudian menjawab, "Belum. Saya akan makan setelah tuan selesai." Brian hanya mengangguk singkat mendengar jawaban dari gadis itu. Belum makan. Jelas, dia merasa tolol dengan menanyakan pertanyaan yang sudah jelas dijawabnya. Tidak mungkin pelayan makan duluan sebelum dirinya. Pelayan macam itu yang tak tahu etika pasti sudah diusir dari hari pertama bekerja. Tak mungkin Renata berani makan duluan dengan adanya dia di dalam rumah. Terlebih dengan sikapnya selama ini yang keras. "Kau keras
mungkin Brian agak kelewatan dengan gadis itu. Selama ini Brian menghindari berbicara dan berinteraksi terlalu banyak di depan Renata. Meskipun mereka berdua berada di satu tempat yang sama, tidak lebih dari percakapan pendek-pendek mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan gadis itu. Bayangan Elizabeth masih berbekas begitu kuat setiap kali sang pemuda bertemu pandang dengan iris kecoklatan tersebut. Tapi diakuinya sikapnya nampak terlalu dingin. Bagaimanapun pelayannya masih berumur belasan, hidupnya terkurung di dalam gedung ini dan nyaris tak pernah keluar kecuali berkenaan dengan beberapa hal. Dia yakin bahkan pelayan itu tak punya teman bicara lain selain Sophie yang menjadi tanggung jawabnya selama ini. Setelah Brian berikan ponsel pun, dia lebih sering melihat Renata duduk menonton televisi ataupun membaca buku. Sementara ponsel pemberiannya tak terlihat di sekitarnya sama sekali. Terlebih dengan dirinya, satu-satunya orang yang berada di tempat yang sama namun tak pernah banyak bicara. Brian masih heran dengan gadis itu, yang tak pernah menampakkan tanda-tanda ingin pergi dan kabur dari sela-sela tangannya. Setelah sampai di lantai 51, Renata berhenti di depan televisi, sementara membiarkan tuannya berjalan menuju ruang makan. Saya akan menunggu di sini jika tuan butuh sesuatu. Tanpa sadar, langkah Brian pun berhenti, dan dia berdiri menghadap pelayannya yang sudah berpamitan akan menunggu di ruangan lain. Itu adalah hal yang normal karena setiap harinya memang seperti ini. Tapi mulutnya mendadak mengucapkan, "Kalau begitu, makan denganku sekarang. Temani aku bicara, aku sedang bosan." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Entah apa yang sedang Brian pikirkan, otaknya terasa kosong dan mulutnya bicara begitu saja tanpa disaring. Makan satu meja dengan pelayannya, mungkin Brian sudah gila. Gadis itu terlihat cengeng. Tapi Renata berusaha membalas dan menolak. Tapi Brian sama sekali tidak menarik kembali kalimatnya. Alih-alih dia menyelah sebelum gadis itu menyelesaikan kalimatnya. "Kutunggu di meja makan, Renata." Mungkin ini memang ide buruk, tapi tidak ada salahnya mengenal orang yang tinggal bersamanya. Lebih dari sekedar namanya yang dia tahu. Sebab Brian pun tahu, mengenal gadis itu dengan lebih baik mungkin merupakan satu-satu cara menghilangkan bayangan Resi yang selalu menghantuinya tiap kali dia berinteraksi dengan Renata. Tanpa menunggu jawaban, Brian kembali berjalan menuju ruang makan, meninggalkan Renata yang masih terpaku di tempatnya. Butuh beberapa saat sampai Renata selesai memproses kalimat perintah dari tuannya. Selama ini, dia merasa aman karena mereka jarang berinteraksi. Tapi bukan berarti semua itu menghilangkan rasa takutnya pada pemuda tersebut. Bohong jika Renata bilang tidak khawatir setelah pemuda itu menyuruhnya makan bersama. Tapi apa pilihan yang dia miliki? Tidak ada. Langkahnya terbentuk dengan sedikit enggan. Alih-alih masuk ke dalam ruang makan, Renata bergerak cepat menuju dapur. Dia memindahkan makanan miliknya ke atas piring dengan cekatan, lalu mengantarkan makanan dan gelas berisi wine milik tuannya lebih dahulu. Brian yang duduk di ujung meja melihat Renata datang membawakan makanannya. Awalnya dia menikmati segelas wine sambil menanti gadis itu meletakkan makanannya sendiri. Tak lama Renata kembali dan meletakkan piringnya di tempat berjarak satu kursi dengan Brian. Tidak heran jika pelayannya memilih sedikit menjauh. Biar bagaimanapun, dia juga punya peran dalam sikap yang ditujukan Renata. Dirinya terlalu keras dan dingin selama memperlakukannya di sini. Gadis itu juga mungkin paham posisinya, sehingga dia tidak akan berani duduk di sebelahnya. Tanpa mempedulikan hal itu, Brian pun mulai mengiris lasakna di piringnya. Mengejutkan, dia belum pernah melihat lasakna seperti ini. Lasakna yang ketika diiris, di bagian tengahnya mengeluarkan keju yang sudah meleleh. Dari mana gadis itu belajar masak?
Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa kalian like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Jika komentarnya melebihi dari 100, admin akan mencoba mengupload video 3 kali sehari. Terima kasih banyak. Bye bye.